petunjuk di akhir zaman tidak ada lagi kecuali dalam bentuk mimpi. Sekarang persoalannya, apakah mimpi Muhammad Qasim itu adalah mimpi yang baik? Atau dari mimpi setan? Atau hanya sekedar bisikan jiwa? Kita buktikan. Mimpi Muhammad Qasim itu ketika kita teliti, terdiri dari 3 bagian besar utama. Pertama, membicarakan tentang tauhid. Yang kedua, tentang kabar gembira. Dan yang ketiga adalah peringatan. Kemudian tentang tauhid, tidak ada lagi hal yang paling pokok yang disampaikan dalam mimpi Muhammad Qasim. Tentu Allah yang menyampaikan melalui mimpi Muhammad Qasim, bahwa umat Islam saat ini tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manusia banyak terseret dalam perilaku syirik, termasuk syirik modern. Itu banyak dikupas di dalam mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Jadi sangat serasi dengan konteks ilmu tauhid. Yang berikutnya adalah apapun perilaku kita, selalu Muhammad Qasim mengatakan kita harus berserah diri kepada Allah. Kemudian dia ingin hanya dicintai oleh Allah, tidak lebih dari itu. Yang kedua, isinya adalah tentang kabar gembira. Banyak sekali dijelaskan bahwa umat Islam akan bangkit di dunia, ya. Dan itu mulai di Pakistan. Kemudian setelah itu Muhammad Qasim akan memimpin Pakistan. Nah, ini contoh-contoh daripada mimpi kabar baik. Kemudian Indonesia pun akan jadi bagian dari kebangkitan umat Islam, karena akan bersama-sama dengan Pakistan akan membebaskan Jazirah Arab dari penguasaan musuh-musuh Islam. Nah, ini kabar-kabar gembira yang disampaikan di dalam mimpi Muhammad Qasim itu. Kemudian juga Panji Hitam akan muncul, ya, dari sebelah Khurasan, yaitu Pakistan. Nah, ini contoh daripada kabar gembira. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis yang ada tentang akhir zaman, tidak bertentangan. Yang berikutnya adalah tentang peringatan. Contoh misalkan Muhammad Qasim di dalam mimpinya, yang tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggambarkan bahwa tidak lama lagi peristiwa-peristiwa tentang Malhamah Kubro tidak akan lama lagi terjadi. Dan akan terjadi kematian yang begitu besar, sampai merenggut hampir 800 juta jiwa orang. Kemudian sudah mulai banyak mimpi-mimpi Muhammad Qasim yang terbukti benar. Baik, terhadap peringatan, ya, misalkan soal virus corona, soal kejatuhan ekonomi, soal posisi Turki yang justru menjadi ancaman dunia dan justru akan dihancurkan oleh musuh Islam dan sebagainya. Inilah bentuk mimpi Muhammad Qasim dalam konteks peringatan-peringatan. Jadi jelas mimpi Muhammad Qasim adalah isinya tauhid, kemudian kabar gembira, dan peringatan. Saya kira ini tidak ada yang bertentangan dengan kaidah Islam yang ada, ya. Jadi jelas saya kira itu sebagai satu referensi tentang konteks isi mimpinya.